Novel Raja Tertinggi. Bab 301. Omi berteriak pada keempat adik laki-laki yang tersisa, keluar. Jika kamu berani mengambil langkah lagi, aku akan memotong kaki anjingmu. Empat saudara laki-laki Lin Explosion berlari keluar dari villa dengan panik. Kakak laki-laki telah terbang keluar, beraninya mereka tinggal selama setengah menit lagi. Kakak laki-laki, kakak kamu. Setelah keempat pria itu berlari keluar, mereka melihat bahwa Lin Bursting Tian mencoba menarik tong sampah di atas kepalanya dengan kepala beruban. Tunggu apa lagi? Datang ke sini dan tarik tong sampahnya. Lin Explosion mengamuk saat dia terbang tepat pada waktunya untuk menenggelamkan kepalanya ke tempat sampah. Ya, keempat adik laki-laki itu bergegas untuk membantu. 1, 2, 3, cabut. 1, 2, 3, cabut. 1, 2, 3, tarik. Kakak menarik tidak bisa turun. Jika kamu menggunakan kekuatan, itu akan menarik kepalamu. Kamu hanya bisa kembali dan menggunakan pemotong. Rumput dia. Lin meledak dengan api. Dia sangat tertekan. Dia bahkan belum mulai mengikat Omi. Dia dibuang. Kepalanya dijejalkan terlebih dahulu ke tempat sampah, bahkan tidak bisa menariknya keluar. Seluruh bagian atas tubuhnya terjebak di tempat sampah untuk pergi. Saudaraku, apa sekarang? Apakah kamu masih ingin masuk dan mengikat Don Zixon? Seorang adik bertanya. Lin Exploded Sky menggigit giginya dan berkata dengan sangat enggan, mundur dulu. Yang lain, kakak, tapi mobil kami masih di dalam. Kami baru saja masuk dengan mendobrak gerbang besi. Lin meledak dengan frustrasi. Kebajikan, Anda masuk dan keluarkan mobil. Pria bernama Kebajikan itu sibuk menggelengkan kepalanya. Kakak Omi mengatakan bahwa siapapun yang mengambil langkah masuk lagi, potong kaki anjingnya. Kakak, aku masih punya ibu tua di rumah. Kamu biarkan Xiao Jin pergi. Orang yang memanggil kakak istriku akan melahirkan di malam hari. Kamu membiarkan Xiao Ha masuk. Kakak, SIM saya telah dicabut. Anda membiarkan Xiao mau masuk. Kakak, perutku sakit. Aku ingin ke kamar mandi dulu. Lin meledak cuaca raungan. Kamu beberapa sampah, tong sampah kamu tidak bisa menarik. Sekarang bahkan mobil tidak berani masuk untuk mengusir. Aku ingin kamu apa gunanya? Pada akhirnya, Range Rover yang Lin meledakkan langit, tetap berada di depan villa Liu Chenming. Tidak ada yang berani masuk dan pergi. Omi langsung menyitanya dan mengantarnya ke garasi. Willow Chenming terkejut. Omi, Lin Explosion Tian adalah ahli level 52, dan kamu mengusirnya. Liona pun menatap Omi tak percaya. Betapa kuatnya Omi, kok rasanya setiap orang kuat mendatanginya dan berakhir tidak jadi lawan. Omi tersenyum, Paman Liu, ingat saja, seluruh kota Linjiang. Saya tidak menaruhnya di mata saya, itu cukup. Baiklah, masuk dan makan malam. Lin Explosion kembali ke rumahnya dengan tempat sampah tertancap di kepalanya, dan keempat pria itu buru-buru mengambil pemotong, yang mengambil tempat sampah itu. Rumput dia. Lin Exploding Tian menghancurkan tong sampah yang diturunkan ke tanah dengan api. Semakin dia memikirkannya, semakin pingsan dia. Saudaraku, bagaimana sekarang? Kekuatan Omi itu tidak selemah yang kami kira. Kamu bahkan tidak cocok untuk level 52. Saya pikir dia setidaknya level 55. Ya, kakak, meskipun dia menyelinap padamu ketika kamu tidak memperhatikan, fakta bahwa dia bisa menyelinap padamu juga menunjukkan kekuatannya sendiri. Lin meledak. Tian mengisap rokoknya dan berkata dengan gigi terkatup, sialan, Omi, dia akan menungguku. Xiao Mao, kamu membuat panggilan telepon ke Lin Dongfang dan memberitahunya bahwa rencananya agak tertunda, dia tidak akan bisa melakukan transplantasi malam ini, jadi dia akan menunggu beberapa hari lagi. Ya, kakak. Omi makan malam dan tinggal di kamarnya sendiri, memikirkan cara mengobati Liona akhir-akhir ini. Cara mengobati penyakit flu telah mengganggu Omi. Meskipun Omi tidur setelah kelas, semua berusaha mencari cara untuk mengobatinya, tetapi selalu tidak ada petunjuk. Satu malam berlalu, Omi hanya bisa menyaksikan waktu berlalu, tanpa daya. Sore berikutnya, di salah satu sudut sekolah, Zudan menerima surat ekspres, dan setelah membukanya, di dalamnya ada topeng kulit manusia. Wow, benar-benar menakjubkan, terlihat persis seperti milik Omi. Zudan melihat topeng kulit manusia di tangannya dan tersenyum. Tuan muda, cepat angkat dan coba. Bagus. Zudan segera mengenakan topeng kulit manusia, dan pada saat berikutnya, Omi muncul hidup-hidup di depannya. Wow, tuan muda, bahkan saya tidak tahu apakah Anda Zudan atau Omi lagi. Wei kecil, ambil fotoku dan lihat. Bagus. Zudan melihat foto itu, wajah seorang Omi, dan tertawa terbahak-bahak. Omi, meskipun keterampilan seni bela diri Anda lebih kuat dari saya, sayangnya IQ Anda rendah. Hahaha, ayo pergi. Saya akan memakai topeng Omi sekarang dan mencoba efeknya. Saya khawatir saya akan segera bisa Evasteris cek Liona dan Simran. Wang Xiaowei sibuk berkata, Tuan muda, Anda masih bisa keluar dan memperkosa beberapa orang dan menjebak Omi. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Jangan terlalu ketat denganku. Jangan sampai kamu terlihat memiliki kekurangan. Ya, saat Zudan berjalan di kampus, semua siswa yang lewat di jalan menyapa Zudan, Tang Sao. Halo, Tang Sao. Segera setelah itu, dia bertemu dengan Zhao Ritian. Zudan ingin naik dan menyapa Zhao Ritian. Tetapi sayangnya, Zhao Ritian melihat Omi mendekat dan mengambil jalan memutar. Zudan mengutuk hal yang tidak berharga. Zudan membenci Zhao Ritian, dan jika dia tidak bisa mengalahkan Omi, bukankah dia akan menggunakan kecerdasannya? Apakah kita harus menggunakan kekuatan? Sore ini kebetulan ada kelas olahraga, dan Simran melihat Omi tidak jauh dari situ dan langsung berlari. Su Chen, teriak Simran. Zudan tercengang, tidak menyangka akan bertemu Simran secepat ini. Hati Zudan senang, karena itu kebetulan. Mari kita minta Simran untuk bertemu dengannya sekarang. Suaner, Zudan memanggil.
Alis Simran berkerut dan bertanya, ada apa dengan suaramu? Sedikit serak. Aku masuk angin tadi malam. Kayla, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Zudan. Meskipun Simran merasa bahwa Omi agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya saat ini. Kenapa kamu keluar kelas untuk jalan-jalan di kelas olahraga ini? Tanya Simran. Zudan tersenyum, karena aku merindukanmu. Simran tercengang. Zudan tersenyum lagi. Suaner, apakah kamu bebas malam ini? Ya, ada apa? Kata Kai Lily. Oh, malam ini ayo kita menginap di hotel. Simran kaget begitu langsung. Omi, ada apa denganmu hari ini? Aneh. Kayla, aku hanya menanyakan satu hal padamu, apakah kamu ingin pergi ke kamar hotel denganku? Kata Zudan. Omi, apakah ini benar-benar kamu? Kai Lily sedikit skeptis. Omong kosong, mau atau tidak langsung saja. Zudan agak tidak sabar. Ketika Simran melihat Omi marah, dia menggigit bibirnya dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku tidak akan pernah menolak. Kamu telah melakukan banyak kebaikan untukku, tubuhku sudah menjadi milikmu. Lalu apa yang kamu tunggu? Pergi sekarang. 302. Sekarang. Tidak akan terlalu terburu-buru. Lagi pula ini hampir akhir kelas. Ayo makan malam dulu dan kemudian pergi ke hotel. Simran tersipu dan menundukkan kepalanya, seperti yang Anda atur. Meskipun Simran agak bingung mengapa Omi sangat berbeda hari ini, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah menyukai Omi, ditambah lagi Omi biasa membayar 100.000 operasi untuk dia, dan malam pertamanya adalah milik Omi, jadi dia tidak berhati-hati. Pergi. Simran berkata, kalau begitu kamu tunggu aku akan pergi ke kelas untuk mengambil tasku. Baiklah, aku akan menunggumu di depan sekolah. Kata Jutan. Simran mengangguk malu-malu dan berlari ke gedung sekolah. Yai yang bersemangat dari Judan. Hahaha, aku tidak menyangka si jalang seluti Simran. Jadi seluti, Omi dengan santainya mengajaknya. Dia mau ke kamar, tapi begitulah caraku meraihnya. Omi, aku takut kamu bahkan tidak tahu bahwa wanita Anda akan segera membiarkan saya tidur dengannya. Haha. Pikir Zu dan bersemangat ketika dia berjalan ke pintu masuk sekolah dan pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Sahabatnya, Zhu Xiaowei, datang dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana situasinya? Zhu dan memelototinya dan berkata, minggir, aku Omi sekarang. Jangan terlalu dekat denganku, aku sudah berhasil berkencan dengan Simran. Simran kembali ke kelasnya untuk menjemputnya. Jadi ikut aku ke kamarku nanti, kamu menyingkir dariku. Ya. Zhu Xiaowei segera berguling agar tidak merusak nasib baik Tuan Muda. Simran kembali ke kelasnya, pikirannya kesurupan, selalu merasa bahwa Omi sedikit berbeda. Mungkin aku terlalu memikirkannya, lupakan saja, aku berutang Omi untuk malam pertamaku, aku tidak akan pernah menolak jika dia menginginkan kamar. Simran mengambil tasnya dan memanggil gurunya untuk mengambil cuti, lalu dia meninggalkan gedung dan menuju ke pintu masuk sekolah, hanya saja, Simran gugup. Zudan mengendarai Mercedes-Benz, sedang menunggu di pintu masuk sekolah, mulutnya masih menyenandungkan lagu, kakak duduk di haluan kapal, saudara berjalan di pantai, rahmat dan cinta ayunan tali serat. Pada saat ini, tidak jauh dari pintu masuk sekolah, seorang pria berpakaian hitam dengan walkie-talkie berkata, laporan, Omi muncul. Tidak jauh dari sana, wajah Lin Explosion Sky tampak bersilangan, dan dengan lambaian tangannya, dia berkata, pergi. Ya, beberapa anak muda, masing-masing memegang peluncur di tangan mereka, selama itu ditembakkan ke seseorang, jarum suntik di dalamnya akan secara otomatis memasukkan cairan ke dalam tubuh. Kali ini, saya akan melihat seberapa arogan Omi masih. Lin meledak Tian berkata dalam hatinya. Salah satu anak buahnya berkata, saudaraku, kami datang dengan persiapan hari ini, Omi tidak dapat melarikan diri dari kami. Lin Eksplosif Tian dan beberapa lainnya, bergegas ke Mercedes-Benz itu dengan kecepatan tinggi, dan memang melihat Omi duduk di dalam. Luncurkan. Pada saat pertama, Lin Eksplosif Sky dan beberapa anak buahnya menembakkan jarum suntik ke Omi. Zudan, yang sedang menyenandungkan sebuah lagu, merasa lengannya digigit semut, dan ketika dia menoleh, dia melihat jarum suntik kecil mencuat dari lengannya, seperti isi ulang pulpen. Apa sih? Zudan menariknya dan melemparkannya keluar dari mobil. Pada saat itu, Lin Explosion muncul dan mencibir, Omi, hari ini aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Zudan memandang Lin Exploding Tian dengan bingung dan menyeringai, siapa kamu? Jangan menyela saya atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hahaha. Lin meledak Tian dan beberapa anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Zudan sangat marah, sibuk berjalan keluar dari mobil, Simran akan segera keluar untuk pergi ke kamar bersamanya, tidak mengharapkan momen kritis ini, beberapa masalah pang kecil. Lin meledak Tian tidak ingin membuang waktu, sebuah perintah, ikat dan tarik. Zudan ingin meledakkan orang-orang ini, tetapi ternyata dia lemah. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, dan telah diikat dengan 5 bunga dan sebuah fan melaju dan melemparkan Zudan ke dalam fan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Zudan. Lin Exploded Tian menamparkan wajah Zudan dan mencibir, Omi, bukankah kamu sombong kemarin? Tunjukkan lagi hari ini. Baru saat itulah Zudan mengerti bahwa geng itu ingin membalas dendam pada Omi. Zudan Ton tertekan dan mengutuk, saya rumput. Kakak Omi masih berani memarahimu. Lin meledak Tian mendengus, biarkan dia mengutuk, dia akan terlalu malas untuk mengutuk nanti. Pada saat ini, Zudan melewati jendela fan dan melihat Simran keluar dengan tasnya. Zudan berteriak dengan depresi, wah, ini akan segera selesai.
Fan telah dimulai dan bergerak menjauh dari sekolah menengah Bayun. Lin meledak. Tian mengeluarkan teleponnya dan memanggil, "Hei, bersiaplah untuk operasi segera." Setelah mengatakan itu, Lin meledak. Tian menutup telepon. Dia sudah memberitahu rumah sakit, operasi transplantasi dapat dimulai segera setelah dia tiba. Dia tidak berharap bahwa datang untuk menangkap Omi hari ini akan berjalan begitu lancar. Alis Zudan berkerut saat dia bertanya, "Hei, hei, hei, operasi apa yang baru saja kamu katakan?" Beberapa pria tertawa terbahak-bahak. "Hei, hei, hei, apa yang kamu tertawakan? Jelaskan padaku dengan jelas, operasi apa?" Lin exploded. Tian mendengus, "Omi, kamu tentu akan tahu operasi apa yang harus dilakukan ketika kamu sampai di rumah sakit." Xiao Mao, tutup mulutnya sepenuhnya. Jangan biarkan dia membuat banyak suara. Ya, Zudan masih ingin mengatakan sesuatu, mulutnya dibalut dengan lakban lingkaran. Meskipun Zudan tidak mengeluarkan suara serak sekarang, sayangnya, Lin Explosion Heaven dan yang lainnya sudah tidak terbiasa dengan Omi, jadi di mana mereka akan banyak berpikir. Zudan merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan berjuang mati-matian. Simran berdiri di depan sekolah dengan tas sekolahnya, tidak melihat Omi. Simran mengeluarkan ponselnya dan menelepon Omi. Omi sedang berada di kelasnya, dan saat melihat Simran menelepon, dia mengira telah terjadi sesuatu dan langsung mengangkatnya. "Halo, Suaner. Omi, di mana kamu?" "Tidak melihatmu. Aku di kelas A." Li Suaner tertegun. "Bukankah katamu menungguku di depan sekolah?" Kapan aku bilang begitu?" Alis Don Omi berkerut. "Bukankah kamu barusan mengatakan itu di dekat stadion?" "Suaner, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah berada di kelas sepanjang sore." Simran sekarang tiba-tiba menyadari bahwa suara Omi tidak serak lagi. "Su Chen, bagaimana dengan suaramu? Ada apa dengan suaraku?" Omi bingung. Kepala Suan Li tidak cukup berputar. "Tentang apa semua ini? Mavis, kamu di mana?" "Di depan sekolah. Tunggu aku di sana, aku akan segera keluar." Beberapa menit kemudian, Omi berlari menuju pintu masuk sekolah, di mana Simran berdiri menatap sekolah dengan tas sekolahnya. "Suaner," Omi berteriak. Simran melihat ke arah Omi, bahkan pakaiannya pun berbeda. "Tezi Chen, kamu, katakan ada apa?" tanya Omi. Simran berkata, "Baru saja di kelas olahraga kami, saya melihat Anda di tepi lapangan olahraga dan menyapa Anda, lalu Anda bertanya kepada saya." "Ditanya apa?" 303. "Tanyakan padaku apakah aku ingin pergi ke kamar denganmu. Sekarang, kamu telah banyak membantuku sebelumnya dan aku bukan tipe orang yang tahu bagaimana membalas budi, jadi aku setuju. Kembali untuk mengambil tasku dan kamu menungguku di depan sekolah. Tetapi begitu aku keluar, kamu tidak ada di sini, dan kemudian aku memanggilmu. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu?" Omi menyeka keringat dingin. "Suan Er, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku mengajakmu keluar ke sebuah ruangan? Ya, bagaimana mungkin kamu bisa mengajakku berkencan?" Simran tersenyum pahit. Sebenarnya, Simran ingin itu menjadi kenyataan lebih dari apapun, tapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa itu tidak benar, ada sedikit rasa kehilangan di dalam dirinya sebagai gantinya. Pada saat ini, Omi melihat tidak jauh, seorang pria berjongkok di tanah menangis, mulutnya masih meneriakkan "Tuan Muda." Omi berjalan dan menemukan bahwa itu adalah pengikut Zudan. "Hai." Ketika Wang Xiaowei mendongak, dia sibuk berteriak, "Tuan Muda, Anda tidak." Tetapi Wang selesai dan diam, karena dia telah menemukan bahwa itu adalah Omi yang asli, dan segera memutih. "Kamu memanggilku Tuan Muda, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa." Ketika Wang Xiaowei mencoba pergi, Omi segera mengangkatnya dan bertanya, "Katakan apa artinya?" "Tidak. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Wang Xiaowei menangis, "Tuan mudaku, dia telah ditangkap. Bukan urusanku jika tuan mudamu tertangkap, mengapa kamu memanggilku Tuan Muda?" Sebenarnya, Omi sudah menebaknya secara kasar. "Apakah itu nyali babi, meniru diriku? Katakan." Baru kemudian Wang Xiaowei dengan jujur menjelaskan dengan jelas. Simran menjadi pucat dan menutup mulutnya, menangis. Omi membuang Zhu Xiaowei. Simran menangis, "Aku tidak percaya, aku hampir ditipu. Aku sangat bodoh." Dan Simran menamparkan dirinya sendiri dengan keras, membentak. Membayangkan hampir ditipu oleh Jutan untuk pergi ke hotel, Suanerli tidak bisa, memaafkan dirinya sendiri. "Oh, aku tidak percaya, aku tidak mengenali itu sebagai palsu." Suanerli menamparkan dirinya lagi, merasa sangat kasihan pada Omi di dalam. "Mavis, itu bukan salahmu." "Tidak, aku sangat membenci diriku sendiri. Aku tidak percaya aku dibohongi. Jika Zhu dan tidak tiba-tiba dibawa pergi, aku," Suanerli menamparkan dirinya lagi. "Suaner, jangan seperti itu." Omi melihat Simran telah menamparkan wajahnya hingga merah dan sibuk meraih tangannya. "Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Suanerli menangis. "Zhu dan itu, dia berani meniruku dan berbohong padamu, aku tidak akan membiarkan dia lolos untuk ini." Omi dengan marah mengatakan bahwa jika Simran benar-benar ditipu untuk pergi ke hotel, Omi akan benar-benar membunuh Zhu dan Simran mengetahui kebenaran dan merasa kasihan pada Omi, seolah-olah dia berselingkuh. Omi memeluk Suanerli. "Suaner, Zhu dan tidak punya cara. Anda tidak bisa disalahkan karena tidak mengenali saya. Bahkan jika itu adalah Liona, saya khawatir dia akan tertipu. Siapa yang mengira seseorang akan dapat buat topeng kulit manusia yang mirip Zhu dan ini, terlalu jahat untuk bermain kotor denganku. Mari kita lihat apakah aku akan membiarkannya pergi." Simran menyeka air matanya dan berkata, "Raja itu, ada sekelompok orang yang mencoba menangkap Zhu dan sebagai dirimu."
Omi mendengus, siapa lagi? 9 dari 10 itu Lin Explosion. Tapi Zudan ditangkap, dia pantas mendapatkannya. Kuharap Lin Explosion mengajarinya pelajaran yang bagus untukku. Baiklah, Swanner, jangan menangis. Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Apa yang tidak bisa dimaafkan itu bukan istriku. Kalau tidak, istri saya tidak mengenali suami saya dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kami juga tidak bertemu setiap hari, jadi wajar jika Anda hampir ditipu. Bahkan jika itu Siang Yun, Anda pasti akan ditipu. Simran tertawa getir, dalam hati berkata, ya, aku bukan istrimu, aku hanya mempermalukan diriku sendiri, ya. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu kembali ke kelas dulu, aku sudah pergi, aku akan langsung pulang. Kata Li Suan Er, bagus. Omi kembali ke kelas, Simran naik bus pulang. Sepanjang jalan agak membingungkan, hampir duduk di stasiun, sudah siap untuk pergi ke kamar, tetapi itu adalah kecelakaan. Di rumah sakit, operasi segera dimulai, dan terlepas dari perjuangan putus asa Zudan, dia ditarik ke ruang operasi. Lin Dongfang juga pergi ke ruang operasi. Lin Dongfang menatap Omi yang berjuang dan dengan bangga bersenandung. Omi, kamu juga punya hari ini. Ya, aku membiarkanmu memotong darah hidupku. Sekarang aku ingin kamu membayarku kembali. Hahaha. Zudan menatap Lin Dongfang dengan mata terbuka lebar. Zudan sepertinya sudah tahu operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Lin Explosion bertanya kepada anak buahnya, apakah mayat wanita itu masuk? Kakak, semuanya sudah siap begitu darah kehidupan Omi ditransplantasikan ke Tuan Muda Dongfang. Mari kita transplantasi darah kehidupan mayat wanita ke Omi segera dan biarkan Omi menjadi wanita di kehidupan selanjutnya. Lin Exploded Tian bertanya, mayat wanita itu seharusnya tidak ilegal, kan? Tentu saja tidak, baru saja meninggal di rumah sakit setengah jam yang lalu, sekitar 30 tahun. Transplantasi wanita yang begitu muda demi Don, murah untuknya. Bagus. Lin meledak di dalam hatinya, inilah yang terjadi padanya karena menyinggung perasaannya. Zudan berada di meja operasi, berjuang untuk terakhir kalinya. Hati Zudan berteriak, Omi, musuh macam apa yang telah kau sakiti, aku belum selesai denganmu, wow. Operasi berhasil. Pada jam 10 malam, Lin Dongfang dan Zudan didorong keluar dari ruang operasi secara terpisah. Mereka berada di bangsal yang berbeda. Lin Dongfang tentu saja di bangsal mewah, Zudan di bangsal biasa. Bangsal. Keesokan paginya, Zudan membuka matanya dengan linglung. Dia tidak tahu apakah itu karena pingsan gas atau anestesi. Begitu Zudan membuka matanya, suara Wang Xiaowei datang dari telinganya. Nona, Anda sudah bangun. Ketika Zudan melihat, Wang Xiaowei sedang berbaring di tempat tidurnya, dengan air mata masih di wajahnya. Nona, jika kamu merasa sakit, gigit aku. Wang, Zudan terbakar dan meraung. Siapa yang kamu panggil Nona? Siapa wanitamu? Oh, Nona, maaf saya terlambat. Saya baru menemukan Anda pagi ini. Dan pada saat saya menemukan Anda sudah berubah menjadi Nona. Oh, Wang Xiaowei menangis dengan satu hidung ingus dan satu merobek. Zudan menahan rasa sakit dan menendang Wang Xiaowei. Meraung, coba panggil aku Nona lagi. Nona, saya Owawa. Kamu masih berteriak. Zudan membanting bantal ke arah Wang Xiaowei. Wang Xiaowei menangis sedikit. Oh, saya benar-benar tidak bisa meneriakkan kata Tuan Muda. Oh, persetan denganmu. Zudan mengabaikan rasa sakit dan melompat dari tempat tidur, menendang Wang Xiaowei dengan keras. Nona, berhenti memukul. Aku tidak bisa memanggilmu Tuan Muda. Wow. Baru saat itulah Zudan berhenti, melihat kain kasa yang melilit bagian bawah tubuhnya dan berteriak, Omi, aku belum selesai denganmu. Omi sedang berada di kelas saat ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, si cantik hacker kecil menelepon. Omi segera mengambilnya. Hei, Xiao Meng, ada apa? Tanya Omi. Kakak Omi, sekarang giliranku untuk meminta sesuatu padamu. 304. Ada apa? Katamu. Saudara Omi, ingat teman pembunuhku yang bernama Ki Sueyun, yang terakhir kali hampir meledakkan kepalamu. Ingat, kakak Omi, tolong bantu aku, kakak Ki dalam kesulitan, bantu aku menyelamatkannya. Apa maksudmu? Kakak Ki mengalami kecelakaan ketika dia pergi misi kali ini, kamu harus pergi dan menyelamatkannya, aku telah banyak membantumu, kamu juga harus membantuku sekali. Omi tidak ragu-ragu, Xiao Meng telah membantunya berkali-kali, sudah waktunya untuk membantunya. Omi mengangguk, oke. Terima kasih, lalu cepat dan pergi, kamu naik pesawat ke Blackwing City. Tapi aku belum membeli tiket pesawat. Tidak apa-apa, kirimi saya nomor ID Anda. Saya akan mengurusnya untuk Anda. Anda cukup menggesek kartu ID Anda ketika Anda sampai di bandara. Xiao Meng tidak menganggap ini serius sama sekali. Dia adalah seorang hacker. Untuk apa lagi dia membeli tiket pesawat? Namun, Omi kembali mengernyit. Sepertinya aku tidak punya KTP. Bahkan bukan ide. Kalau begitu kamu bisa meminjam satu. Oke. Omi meminjam kartu identitas Carlos, lalu memberitahu Liu Chanming dan Liona bahwa ada sesuatu yang datang untuk pergi keluar kota, yang membuatnya ke bandara dengan terburu-buru. Omi menunggu lebih dari 1 jam, lalu mengayunkan kartu identitas Carlos. Maaf, itu bukan kamu sendiri. Staf bandara menghentikan Omi karena sekilas foto menunjukkan bahwa itu bukan Omi sendiri, meskipun KTP ini memiliki catatan pembelian tiket. Namun, sulit untuk mengalahkan Omi, dan Omi langsung mengeluarkan jarum perak dan menusuk leher anggota staf itu. Anggota staf itu segera membiarkan Omi masuk, matanya tampak terpana, tetapi kemudian kembali jernih. Apa yang baru saja terjadi tampaknya sedikit kesurupan. Anggota staf itu berkata dalam hatinya, tadi malam tidak bisa tidur nyenyak, kepala sedikit pusing.
Omi telah naik pesawat. 3 jam kemudian, Omi turun dari pesawat. Hei, Xiao Meng, aku sudah sampai di Black Wind City. Di mana temanmu dan bagaimana cara menyelamatkannya? Omi memanggil si hacker kecil cantik. Saudara Omi, saya hanya tahu bahwa Sister Qi mengambil misi untuk membunuh seorang pria bernama Bai Ming di Black Wind City, dan saya kehilangan kontak dengan Sister Qi setelah itu. Siapa Bai Ming? Bai Ming adalah putra dari kekuatan nomor 1 kota angin hitam, Master Aula Naga Hitam, dan menurut informasi, Bai Ming ini adalah level 45. Dengan kemampuan Sister Qi, sniping jarak jauh seharusnya mudah, aku tidak tahu mengapa itu gagal. Cari tahu alamat Black Dragon Hall, aku akan langsung ke pintu dan menanyakan seseorang. Kata Omi. Ah, kakak Omi, apakah kamu akan langsung ke pintu? Mau terkejut, atau apa? Tapi Aula Naga Hitam adalah kekuatan yang sangat besar. Dengan para ahli di dalamnya, kamu tidak ingin mati jika kamu memaksa masuk seperti ini. Baiklah, seberapa tinggi sebuah tangan alamat? Xiao Meng tanpa daya memberi Omi alamat, keterampilan Omi tinggi, dan dia langsung datang ke pintu untuk meminta seseorang. Saat ini, di ruang bawah tanah tertentu di kota, hanya ada satu pintu di ruang ini, dan pintu ini mengarah ke bawah dari atas. Di dalam ruang rahasia ini, seorang wanita terbaring di tanah, dengan senapan sniper di tangannya menunjuk di pintu ruang rahasia, dan begitu seseorang masuk, dia. Ini akan menjadi pertama kalinya untuk menembak. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar ruang rahasia, Malam Hitomi, jangan melawan yang tidak perlu, belum terlambat bagimu untuk menyerah. Night Hitomi mendengus, aku akan menembak siapapun yang masuk. Malam Hitomi, apa menurutmu kau benar-benar bisa mengancamku? Aku bisa saja membuang gasnya, atau aku bisa saja menuangkan air ke dalamnya dan menenggelamkanmu. Tapi kenapa aku tidak melakukannya, tahu? Karena kau cantik, dan sayang sekali wanita cantik seperti itu adalah seorang pembunuh, keluarlah. Aku bisa melupakan fakta bahwa kau membunuhku, selama kau adalah wanitaku. Night Hitomi tidak mengatakan apa-apa, mematikan menjaga senapan sniper itu adalah satu-satunya chip penyelamat hidupnya, bahkan jika seni bela diri level 80 masuk, itu bisa menembus tubuhnya, jadi sekarang orang-orang di luar tidak berani masuk gegabah, kalau tidak dia takut dia sudah selesai. Kegagalan misi ini adalah sesuatu yang tidak dia duga, tetapi dia tidak menyesalinya karena dia tahu bahwa sangat normal bagi seorang pembunuh untuk mati dalam misi, dan dia tidak merasa terikat padanya, dunia tidak memiliki siapapun untuk dia tinggali. Orang tuanya sudah lama pergi, dan keluarga yang acuh tak acuh itu sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Meskipun dia dalam krisis sekarang, mungkin hidupnya dipertaruhkan, wajahnya masih tampak sangat datar, tidak ada rasa takut, tidak ada ketegangan, seperti biasa. Di luar ruang rahasia, sekelompok besar ahli mengepung, dan telah mengalami kebuntuan dengan Night Hitomi selama setengah hari. Seorang ahli berkata, Tuan Muda Ming, gunakan saja gas beracun, orang-orang datang untuk membunuhmu, dan kamu masih sangat mengganggunya. Pria bernama Bai Ming melotot dan berkata, tahukah Anda, itu adalah wanita cantik di dalam, bukan pembunuh biasa. Selain itu, meskipun dia membunuh saya, itu bukan niatnya, dia hanya mengambil misi, jadi jika Anda ingin menyalahkannya pada karunia, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak tahukah Anda, Tuan Muda, saya paling suka wanita cantik, jika saya bisa mengubah wanita cantik ini menjadi wanita saya, betapa hebatnya itu. Tapi, Tuan Muda Ming, ini telah menjadi jalan buntu selama setengah hari. Jika kamu membuka pintu ke ruang rahasia dan masuk, dia pasti akan menembakmu mati. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu karena kamu tidak bersedia membunuhnya. Pria bernama Bai Ming menjilat lidahnya dan tersenyum. Aku paling suka wanita yang sulit ditaklukkan seperti ini. Night Hitomi terbaring tak bergerak di sudut rahasia. Ketika dia berbicara di luar, Night Hitomi secara alami mendengarnya dengan jelas tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Omi naik taksi dan tiba di tujuannya. Melihat manor besar, Omi hanya bisa menghela nafas, layak menjadi kekuatan terbesar di Black Wind City. Omi berjalan menuju gerbang utama yang dijaga 2 orang. Orang apa? Omi bertanya. Saya mendengar seseorang datang untuk membunuh Bai Ming. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu ini? Omi tersenyum kecil, sepertinya memang benar. Omi tidak ingin berbicara omong kosong dan tersenyum. Sekarang di mana pembunuh itu? Apa itu untukmu? Omi menggantung salah satu penjaga dan berkata, lagi, di mana pembunuh itu? Jika Anda memberitahu saya bahwa dia sudah mati, maka Anda pergi dan dikuburkan bersamanya juga. Tentu saja Omi menggertaknya. Jika pembunuh itu mati, Omi akan pulang saja dan memberitahu Xiao Meng bahwa dia terlambat. Omi tidak akan bisa membunuh penjaga ini. Bagaimanapun, pembunuh itu tidak ada hubungannya dengan kentut Omi. Dia hanya membantu Xiao Meng. Pembunuh itu diblokir di ruang bawah tanah Black Dragon Villa, karena pembunuh itu memiliki senapan sniper, jadi orang-orang di luar tidak berani masuk. Sepertinya dia masih hidup, itu bagus untuk diketahui. Omi menurunkan penjaga, lalu tersenyum dan berkata, ada tamu datang, apa, kamu tidak akan menerimanya? 305. Tolong. Salah satu penjaga mengundang Omi ke aula penerima manor, sementara penjaga lainnya segera memanggil. Pembantu rumah tangga, ini buruk, seseorang akan datang untuk menjemput pembunuh itu. Omi duduk di aula penerima sementara penjaga itu dengan hormat menyajikan teh. Sekitar 2 menit kemudian, pengurus rumah tangga memimpin 7 atau 8 ahli untuk tiba. Di mana orang gila yang berani bertindak gegabah di sini? Teriak pramugara. Omi tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, saya di sini hanya untuk membawa pergi seseorang. Dia adalah pembunuh wanita yang datang untuk membunuh Bai Ming. Saya harap Anda memudahkannya.
Saya tidak bertengkar dengan Anda, dan saya tidak punya masalah. Niat untuk menghancurkan persatuan. Aktif. Kepala pelayan memberi perintah, dan 7 atau 8 ahli berkerumun. Cangkir teh Omi bergetar, 7 atau 8 tetes teh melayang keluar, tangan Omi mengipasi 7 atau 8 tetes air seketika melayang menuju 7 atau 8 ahli. Bang-bang. Setiap tetes air teh seperti peluru, mengenai 7 atau 8 ahli. 7 ahli terbang keluar dari aula. Pengurus rumah tangga itu bodoh, ini adalah pertama kalinya melihat orang yang begitu kuat. Omi terus meminum tehnya dan berkata, pergi dan keluarkan orang yang kuinginkan. Kepala pelayan segera berlari keluar dan datang ke pintu ruang bawah tanah. Tuan Muda Ming, ini buruk. Pramugara itu berkata dengan panik. Apa yang buruk? Tuan Muda Ming, ada seorang ahli datang. Dia ada di aula penerima, mengancam akan datang dan mengambil pembunuh wanita itu di dalam. Baru saja 8 Fajra milik Manor kami diledakkan oleh ahli itu sekaligus. Kamu harus pergi. Apa? Bai Ming sangat marah. Pergi, lihatlah. Salah satu anak buahnya berkata, bagaimana dengan pembunuh di dalam? Segel pintu ke ruang rahasia. Omi minum teh selama beberapa menit dan sekelompok orang bergegas masuk. Bai Ming melihat seorang pria muda duduk di aula dan bergegas menuju Omi dengan amarah yang berapi-api. Siapa kamu? Omi tidak ingin mengatakan apa-apa ketika dia melihat betapa kasarnya orang ini, jadi dia hanya menghancurkan cangkir teh. Teko itu mengenai dahi Bai Ming, dan Bai Ming berdarah sejenak. Merumput kamu. Bai Ming sangat marah, dia setidaknya ahli level 45. Bang. Detik berikutnya, sebelum ada yang bisa melihat bagaimana Omi bergerak, mereka menemukan bahwa Bai Ming tidak bisa bergerak saat kaki Omi menginjak meja kopi, dan meja kopi itu hancur berkeping-keping. Kaki Omi menginjaknya. Kepala Bai Ming, Tuan Muda Ming. Beberapa ahli sibuk berteriak keras. Salah satu pengawal tertinggi bergegas dan berteriak, Tuan Muda, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Omi menyemprotkan seteguk air, dan pengawal yang bergegas menyelamatkan Tuan Muda terkena air liur Omi, dan tubuhnya terbang mundur. Semua orang tercengang dan membeku di sana karena kehilangan kata-kata ahli ini terlalu tinggi. Bahkan Bai Ming tercengang saat ini. Siapa kamu? Bai Ming bertanya dengan marah. Omi berkata, mengapa bertanya dengan sadar? Saya di sini untuk menjemput pembunuh Anda itu. Saya akan memberi Anda 5 menit. Dalam 5 menit saya tidak melihat siapapun yang disebut Tuan Muda Ming di bawah kaki saya akan mati. Bai Ming berteriak, cepat pergi, keluarkan murid malam. Ya, Tuan Muda Ming. Beberapa pengawal panik dan pergi ke ruang rahasia, tetapi saat ini, para ahli sebenarnya di Aula Naga Hitam sedang dalam perjalanan ke sini. Ini adalah rumah Master Black Dragon Hall, jadi para ahli sebenarnya tidak ada di sini. Beberapa pengawal datang keluar ruang rahasia dan berteriak, Malam Hitomi, dengarkan aku, seseorang akan datang menjemputmu, dan sekarang Ming Shao kita dikendalikan oleh sisi lain kehidupan, 5 menit tanpa membawamu keluar. Kehidupan Ming Shao tidak terjamin. Aku akan membuka pintu ruang rahasia sekarang, kamu keluar. Pembunuh di dalam alis Knight Hitomi berkerut, dia baru saja mendengar bahwa seseorang akan datang untuk menjemputnya, tetapi, Knight Hitomi tidak tahu siapa yang akan datang untuk menjemputnya. Detik berikutnya, pintu ruang rahasia terbuka. Knight Hitomi segera berguling beberapa kali dan melompat keluar dari pintu rahasia. Namun, begitu dia meninggalkan pintu, sebuah kawat menutupinya. Tentu saja, Yutong tidak bisa menggunakan senapan snipernya dan gerakannya terhambat, jadi dia dengan cepat ditahan oleh sekelompok ahli. Bukan karena dia lemah, tetapi mereka sudah membuat jebakan, dan para ahli semuanya di tingkat 30. Knight Hitomi gemetar di dalam, aku sudah jatuh cinta padanya, tidak ada yang datang menjemputku sama sekali. Ayo pergi, bawa dia ke aula penerima. Segera, Knight Hitomi dibawa ke aula penerima. Bai Ming masih diinjak oleh Omi di atas pecahan meja kopi. Sekarang Bai Ming melihat bahwa Knight Hitomi di bawah, dia sibuk meraung. Knight Hitomi di bawah, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kawat di tubuh Knight Hitomi dilepas oleh beberapa anak buahnya. Knight Hitomi melihat Omi, matanya bergetar. Dia tidak menyangka sama sekali Omi inilah yang datang untuk menyelamatkannya. Kehendak surgawi di dunia bawah, tetapi mantan tunangannya telah datang untuk menyelamatkannya hari ini. Namun, Nite Hitomi tidak punya waktu untuk memikirkan takdir apapun saat ini. Matanya terfokus pada Bai Ming, yang diinjak oleh Omi di atas meja kopi. Knight Hitomi terkejut melihat Bai Ming diinjak di tumpukan puing. Bai Ming adalah ahli level 45, tetapi dia sedang diinjak oleh Omi, dan itu di rumah Bai Ming dengan setidaknya 20 hingga 30 pengawal di sebelahnya, dan setengah dari 20 hingga 30 pengawal itu adalah level 30. Ini berarti kekuatan Omi tidak biasa. Omi melihat bahwa pembunuh wanita itu aman dan sehat, itulah sebabnya dia melepaskan Bai Ming. Bai Ming memanjat, kepalanya baru saja menginjak puing-puing, memotong banyak luka, panas sekali ini di rumahnya. Jika ini menyebar, bagaimana lagi dia bisa bercampur? Merumput kamu. Bai Ming tiba-tiba menusuk jantung Omi dari jarak dekat, mencoba membunuhnya dengan serangan diam-diam. Sayangnya, Bai Ming jelas tidak mengerti kekuatan Omi. Bahkan pada jarak sedekat ini, Omi masih memiliki 2 jari menjepit pisau dalam sekejap mata. Omi mencibir, mencoba menyelinap dan membunuhku, ya. Kemudian, di depan mata semua orang, kedua jari Omi terangkat dan pisaunya patah. Bai Ming tertegun di sana dengan gagang pisaunya. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menusuknya dari jarak sedekat itu. Omi berjalan ke arah Kisweyun, melihat ekspresinya yang seperti gunung es dan berkata, aku menyelamatkanmu, kenapa kamu tidak memberiku wajah yang lebih bahagia? Baiklah, kita bisa pergi sekarang.
Tepat pada saat ini, lebih dari 30 orang bergegas masuk ke pintu. Ketika Qi Xueyun melihatnya, dia berkeringat dingin. Dari 30 orang yang bergegas masuk ke pintu, setidaknya 20 dari mereka adalah ahli level 50 hingga 60. 10 atau lebih sisanya adalah ahli level 60 hingga 70, dan satu, ahli level 70 plus. Ahli level 78 ini adalah ayah Bai Ming. Meskipun wajah Qi Xueyun tidak memiliki ekspresi, dia gemetar saat ini, sepertinya hari ini ditakdirkan untuk pergi. Ketika Bai Ming melihat bahwa ayahnya telah membawa seluruh ahli aula naga hitam, dia sangat gembira dan segera bergegas ke depan ayahnya. 306. Ayah, lihat aku, betapa aku telah dipukuli, teriak Bai Ming. Omi melihat 30 atau lebih ahli, itu memang besar. Omi tersenyum, tuan-tuan, saya di sini hanya untuk membawa seseorang pergi hari ini. Bisakah Anda semua memberi jalan untuk membiarkan saya keluar? Ayah Bai Ming mendengus dingin, keluar. Apakah menurutmu rumahku adalah pemandian? Omi tersenyum, jangan salah paham, aku hanya menganggap tempat ini sebagai toilet. Wajah ayah Bai Ming bergetar dan segera memerintahkan kepada 20 atau lebih ahli level 50 plus di belakangnya, naik dan hancurkan dia. Ya, Tuan Aula. 20 atau lebih ahli level 50-an berkerumun. Wajah Qi Xueyun seputih salju, bahkan salah satunya, dia dalam bahaya sekarat, belum lagi 20. Omi menarik Qi Xueyun ke belakangnya. Kemudian Omi mengeluarkan segenggam koin sepeser pun dari sakunya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Swosh swosh, koin-koin itu melesat. Detik berikutnya, lebih dari 20 ahli level 50-an semuanya terkena koin dan tubuh mereka terbang mundur keluar dari gerbang, bahkan menghancurkan gerbang. Tiba-tiba aula yang ramai menjadi tidak terlalu ramai. Qi Xueyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Omi. Perasaan yang luar biasa. Seberapa kuat Omi ini? Apakah ini masih pecundang yang sama seperti dulu? Pecundang yang membuatnya melarikan diri dari pernikahannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qi Xueyun benar-benar tidak percaya. Omi memandangi beberapa orang yang tersisa dan tersenyum. Sekarang, bisakah kita menyingkir? Otot-otot di wajah ayah Bai Ming bergetar. Hall Master. Sekarang apa? Ahli tingkat 60 lainnya sibuk bertanya. Ayah Bai Ming mendengus, jangan tertipu oleh triknya. Dia hanya anak nakal. Dia tidak jauh lebih baik. Dia hanya level 60 atau lebih. Aku bisa melakukan hal yang sama, dan lebih baik darinya. Kalian, berkumpul dan mencabik-cabiknya. Ya, selusin ahli level 60-an berkumpul lagi. Omi tidak memiliki banyak koin yang tersisa, jadi dia harus menemui mereka secara langsung. Sekitar 5 detik kemudian, selusin ahli level 60 plus semuanya jatuh ke tanah sambil berteriak. Omi melihat yang terakhir disebut Hall Master. Hall Master, Anda satu-satunya yang tersisa sekarang. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, kirimkan saya dengan hormat. Master Aula Naga Hitam melihat ke tanah. Lebih dari selusin pria kuat berteriak. Luar biasa, dia telah memanggil seluruh ahli Aula Naga Hitam di sini. Seberapa kuat pemuda ini? Jangan bilang dia berlatih di luar dunia. Dia tidak percaya. Sialan, biarkan aku menangkapmu. Teriak Black Dragon Hall Master, dan sebuah injakan di tempat merobek lempengan marmer di bawah kakinya. Minum. Teriak Master Aula Naga Hitam, melompat di udara dan meledakkan Omi dengan pukulan. Batuk bah. Omi menyemburkan seteguk air. Bang. Air liur itu melesat ke dada Master Aula Naga Hitam, dan dengan bunyi gedebuk, seolah-olah ada batu besar yang mengenai dadanya, tubuh Master Aula Naga Hitam terbang mundur menuju pintu depan dan menabrak dinding pintu depan. Dan dinding pintu depan meledak, dan Master Aula Naga Hitam terbang keluar. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi, bahkan selusin ahli level 60 plus yang berteriak di tanah barusan lupa tentang rasa sakit dari luka mereka, dan mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya saat mereka melihat di dinding yang runtuh, dan Hall Master yang terbang keluar. Dalam satu tegukan air, Omi menyemprot Master Hall level 78, yang telah pergi keluar. Ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bahkan Qi Xueyun benar-benar tercengang, tidak percaya bagaimana Omi bisa begitu kuat di usianya. Di luar, Master Aula Naga Hitam memanjat giginya bergemeletuk. Omi berbalik dan berkata kepada Qi Xueyun, ayo pergi, tunggu apa lagi, kamu ingin tinggal di sini untuk tahun baru Qi Xueyun tetap tanpa ekspresi, tidak geli dengan komentar lucu Omi. Omi juga benar-benar tidak bisa berkata-kata, mana mungkin wanita seperti ini menemukan pacar. Omi berjalan keluar dan menatap Master Aula Naga Hitam. Jika aku jadi kamu, suruh aku keluar dengan hormat, mengapa harus dipukul lagi? Master Aula Naga Hitam mendengus, kamu benar-benar senior di tingkat pintu luar. Omi tersenyum, seorang senior. Aku sebenarnya hanya level 80, hahaha. Master Aula Naga Hitam tidak percaya sama sekali bahwa level 80 bisa menyemprotnya dengan seteguk air. Qi Xueyun juga tidak percaya Omi pasti telah membuka pembuluh darah Rengwo dan mencapai tingkat gerbang luar, atau setidaknya gerbang luar awal. Omi dan Qi Xueyun, satu demi satu, berjalan keluar dari pintu rumah utama Aula Naga Hitam, dan semua orang di belakang Aula Naga Hitam memandang, mata mereka mengirim Omi dan keduanya pergi. Setelah pergi, Qi Xueyun bertanya, apakah Xiao Meng mengirimmu ke sini? Atau bagaimana menurutmu? Aku tidak punya perasaan padamu, dan aku agak marah padamu karena hampir menabrakku terakhir kali. Kali ini anggap aku berhutang budi padamu. Aku tidak butuh bantuan, cukup tersenyum padaku dan ucapkan terima kasih, bagaimana kalau 2 untuk 1 harga? Terima kasih, kata Qi Xueyun, tapi tidak tersenyum. Tidakkah kamu akan tersenyum saja? Tidak ada yang layak untuk ditertawakan.
Aku tidak tahu pria seperti apa yang akan menyukai seseorang sepertimu. Kamu telah tumbuh begitu cantik untuk apa-apa, kata Omi. Namun, Ki Sueyun tidak bereaksi sama sekali, dan dia tidak memiliki ekspresi bahkan ketika Omi berkata begitu, masih sangat dingin. Omi tidak repot-repot membuang banyak kata dengannya, mengeluarkan teleponnya dan menelepon Xiao Meng. Hei, kakak Omi, apa kabar? Sudah diselamatkan, tetapi untuk membantumu dengan ini aku telah membalikkan seluruh aula naga hitam. Terima kasih, saudara Omi. Setelah menutup telepon, Xiao Meng memanggil Ki Sueyun lagi. Omi mengeluarkan selembar kertas dan menulis resep. Ketika Ki Sueyun selesai menelepon dan Omi telah selesai menulis resep, Omi menyerahkannya kepada Ki Sueyun dan berkata, pergi ambil obatnya sendiri, saya sudah menulis resepnya untuk Anda. Ki Sueyun tercengang dan bertanya, apa maksudmu? Sudahlah, jangan tanya asal-asalan, kamu 16 tahun kan, dan kamu belum mengalami menstruasi. Menstruasi, kamu harus tahu itu tidak normal, tidak heran kamu selalu meringis, setiap hari kamu melihat seperti zombie, minum obat saya, Anda akan mulai menstruasi nanti. Menstruasi, sebulan sekali, merah, itu semua cinta. Ki Sueyun malu dan marah, apakah kamu menggodaku? Omi terdiam, aku tidak tertarik padamu, dan aku tidak mencari pacar sepertimu, aku tidak tertarik menggodamu. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan resep itu padanya dan berbalik untuk meninggalkan. Hei, bagaimana kamu tahu? Setelah Omi mengambil beberapa langkah, Ki Sueyun tiba-tiba bertanya, karena itu adalah kebenaran. Dia tidak menyangkalnya, tetapi, hanya saja Xiao Meng tidak tahu. Omi berkata tanpa berbalik, aku menyentuh pergelangan tanganmu sebelumnya dan melihat napasmu, jadi aku tahu, Ki Sueyun, aku akan naik pesawat kembali ke kelas, sampai jumpa. Omi memanggil taksi dan pergi. 307. Omi naik pesawat kembali ke kota Linjiang, dan ketika dia kembali ke kota Linjiang, kebetulan sudah malam, dan dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah pada hari dia pergi. Omi berjalan ke villa rumah Liu Chenming, tempat Liu Chenming sedang menonton TV di ruang tamu. Omi, kau kembali begitu cepat? Willow Chenming bertanya. Ya, Paman Willow, apa yang kamu tonton? Omi duduk di ruang tamu. Willow Chenming tersenyum, ini akhir tahun lagi, dan Asosiasi Seni Bela Diri Linjiang memilih 10 pemuda yang luar biasa untuk tahun baru. Omi melihat ke TV, dan itu benar-benar berbicara tentang berita ini. Liu Chenming berkata, saya sangat iri dengan orang-orang kuat yang diberi nama pemuda luar biasa, masa depan mereka pasti sangat cerah. Omi bertanya, 10 pemuda luar biasa kota Linjiang, apakah itu luar biasa? Jika itu sangat luar biasa, Omi harus memujanya juga. Liu Chenming tertawa omong kosong, ada batas usia untuk 10 pemuda luar biasa kota Linjiang, mereka harus berusia di bawah 30 tahun. Setiap tahun, mereka yang dapat dinilai sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi teratas setidaknya sekitar level 55. Seperti orang yang dinilai tahun lalu, yang terburuk ke-10, level seni bela diri level 56, Anda mengatakan banteng dibandingkan dengan tidak. Omi tertawa, tentu saja pengganggu yang baik. Willow Chenming tidak mendengar maksud mengejek di mulut Omi dan berpikir bahwa Omi sangat mengaguminya. Willow Chenming juga terkekeh, itu wajar, mereka yang bisa menilai 10 pemuda yang luar biasa, bagaimana menurutmu, masing-masing dari mereka bukan orang biasa. Omi tiba-tiba tidak tertarik menonton berita, dan mengira itu seperti banteng. Omi siap untuk beribadah, hasilnya biarkan dia melihat hal seperti itu, tetapi juga apa level terendah 56, sial, Omi atau ambil mandi. Omi kembali ke kamarnya untuk mandi. Keesokan paginya, Omi sedang bermain game mobile di kelas ketika radio sekolah berbunyi. Siswa yang terkasih, mainkan berita gembira dari Sekolah Menengah Bayun. Guru Sekolah Menengah Bayun kami, Ping Pengfei, telah dianugerahi sebagai salah satu dari 10 anak muda yang luar biasa di kota Linjiang. Ini bukan hanya kemuliaan Ping Pengfei, tetapi juga kemuliaan Sekolah Menengah Bayun kami. Sekali lagi selamat untuk Ping Pengfei. Mari kita semua memberikan tepuk tangan untuk Guru Ping Pengfei. Papa, semua siswa di sekolah yang mendengar pengumuman itu bertepuk tangan. Omi juga bertepuk tangan, tapi tidak ada biaya apapun untuk bertepuk tangan. Guru matematika yang sedang mengajar di kelas juga meletakkan kapur dan bertepuk tangan. Dan setelah bertepuk tangan, dia berseru dengan kagum. Guru Pengfei adalah lembu, saya benar-benar iri pada Pengfei. Pada saat ini, seorang siswa di kelas bertanya, Guru Gao, apakah Anda mengenal Tuan Pengfei? Tentu saja kita saling mengenal, Guru Pengfei dan saya masuk SMP Bayun di tahun yang sama. Betapa besar perbedaan saat ini. Pengfei dinobatkan sebagai salah satu dari 10 anak muda yang luar biasa. Sementara saya masih seorang guru kecil. Guru Pengfei baru berusia 28 tahun ini. Sungguh masa depan yang hebat. Kata guru matematika itu dengan mata penuh iri. Seluruh kelas mengikuti dengan kekaguman. 28 tahun, kelas 57, itu benar-benar masa depan yang tak terbatas. Pada saat ini, di bawah gedung sekolah, Liao Jiayuan membawa sekeranjang bunga dengan buah-buahan segar di tangannya. Zhao Ritian dan Wu Shaoji mengikuti di belakang Liao Jiayuan. Wu Shaoji berkata, Jiayuan, apakah buruk bagimu untuk membawa kami berdua ke tempat tinggalnya tanpa izin Tuan Ping? Ketika Liao Jiayuan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia tersenyum bangga, jangan khawatir, hubungan apa yang aku miliki dengan Guru Ping. Liao Jiayuan datang ke sebuah bungalau kecil di belakang sekolah. Bungalau kecil ini secara khusus disetujui oleh sekolah untuk ditinggali oleh Guru Ping Pengfei. Saat ini, Ping Pengfei sedang berlatih seni bela diri di halaman kecil, memegang tongkat di tangannya. Hehehe, berlatih angin.
Liao Jia Yuanton memuji. Guru Ping, tongkat 5 elemen dan 8 trigram Anda, telah meningkat pesat. Ping Pengfei meletakkan tongkat dan tersenyum pada Liao Jia Yuan. Baiklah, masuk. Sudah lama sejak Liao Jia Yuan datang untuk mencari Guru Ping. Terakhir kali dia terus mencari Guru Ping adalah ketika Liao Jia Yuan ingin mengambil bagian dalam operasi untuk menangkap debu merah satu kekalahan. Pada waktu itu, Ping Pengfei menasihati Liao Jia Yuan untuk tidak main-main, dan memang benar, Liao Jia Yuan wajahnya bengkak oleh debu merah satu kekalahan. Guru Ping, selamat telah menjadi yang ke-10 dari 10 pemuda yang luar biasa, kata Liao Jia Yuan. Ping Pengfei tersenyum. Jia Yuan, jangan terlalu sopan, saudaramu Liao Jia Yuan, yang bahkan lebih kuat dariku, dinobatkan sebagai yang ke-9 dari 10 pemuda yang luar biasa. Kapan kamu akan bebas, potong dan keringkan dengan milikmu? Saudara Liao Jia Yuan. Liao Jia Yuan tersenyum. Guru Ping, kakakku harus segera kembali. Alasan mengapa Liao Jia Yuan memiliki hubungan yang baik dengan Guru Ping terutama karena Liao Goi. Liao Gai adalah saudara Liao Jia Yuan, tetapi Liao Gai jarang berada di kota Linjiang. Dia pergi keluar untuk bergaul dengan masyarakat, dan dia tampaknya bergaul dengan baik. Dan tahun ini, dia dinilai sebagai yang ke-9 dari 10 anak muda yang luar biasa. Ping Pengfei bertanya, Jia Yuan, bagaimana kabarmu dan Omi sekarang? Liao Jia Yuan mendengus. Guru Ping, jangan sebut dia padaku, aku akui aku tidak bisa bermain dengannya sekarang. Tapi bukan berarti aku tidak bisa bermain dengannya sepanjang waktu, ketika kakakku datang. Kembali, saya pasti akan meminta saudara saya untuk mendidik Omi, saudara saya harus kembali malam ini. Ping Pengfei tertawa, orang itu Omi, kekuatan bela dirinya seharusnya mencapai level 35. Meskipun saya juga tidak menyukai orang seperti ini, saya harus mengaguminya. Orang ini memang memiliki beberapa bakat bela diri. Mungkin dalam 5 tahun, Linjiang 10 orang muda yang luar biasa di City akan mendapatkan namanya. Liao Jia Yuan sangat tidak senang di dalam. Saat ini, di rumah sakit, Zudan berbaring di ranjang rumah sakit, matanya tumpul. Dia pria yang baik, dan sekarang dia telah berubah menjadi wanita. Pada saat ini, sahabat karibnya Wang Xiaowei datang dari luar dengan sekotak nasi. Wang Xiaowei membuka kotak makan siang. Di dalamnya ada sup. Wang Xiaowei mengambil sesendok sup dan berkata, aku akan memberimu makan. Hati-hati, ini panas. Zudan tidak menolak, dia hanya bisa mengandalkan Zhu Xiaowei untuk melayaninya sekarang. Ini, minum. Ya, itu saja. 1 gigitan lagi. Ya, enak. Pada saat ini, Zudan tiba-tiba merasa bahwa posisi Wang Xiaowei untuk memberinya makan agak ambigu, dan mata serta tindakan Wang Xiaowei agak aneh. Nada kebaikan Wang Xiaowei terhadapnya agak berlebihan, seolah-olah dia sedang memperlakukan orang lain. Gadis, 1 gigitan lagi. Zudan bertanya, Wei kecil, terima kasih telah merawatku dengan baik selama masa sulitku. Ini semua hakku. Wang Xiaowei dengan malu-malu menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit malu. Semakin Zudan tampak semakin bingung. Di antara dua pria dewasa, Wang Xiaowei yang baik malu pada apa? Ini, makan lagi. Wang Xiaowei mengedipkan mata pada Zudan dan mengambil sesendok sup lagi dan memberikannya ke mulut Zudan. Zudan berkata, tunggu sebentar, Wei kecil, bukankah kamu terlalu baik padaku? Apakah kamu merencanakan sesuatu? Mencoba mendapatkan uang dariku? Wang Xiaowei menundukkan kepalanya, tatapannya penuh ambiguitas dan marah. Jangan banyak bertanya dulu. 308. Zudan mendesak, katakan dengan jujur, mengapa kamu begitu lembut padaku? Wang Xiaowei tiba-tiba memegang tangan Zudan dan berkata, Tuan muda, biarkan aku menjagamu selama sisa hidupmu. Sungguh, aku tidak keberatan. Jangan khawatir, aku akan baik padamu. Asteris cek kamu benar-benar menemukan ideku. Zudan terbakar, akhirnya dia menemukan jawabannya. Tidak heran Wang Xiaowei menatapnya dengan tatapan ambigu di matanya. Dia benar-benar memukulnya. Zudan melompat marah dan menendang Zhu Xiaowei dengan keras. Tuan muda, jangan berkelahi, aku sungguh-sungguh. Coba katakan itu lagi. Zudan berteriak dengan marah. Saat ini api di dalam tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan muda, jangan berkelahi, kamu tidak akan bisa menemukan pacar lain selain aku. Zudan memuntahkan darah karena marah. Saat ini, di bangsal kelas atas rumah sakit ini, Lin Dongfang bersiul ketika ada telepon dari Lin Bursting Tian. Hei, Paman. Timur, bagaimana pemulihannya sekarang? Terima kasih Paman telah membantu saya mentransplantasikan darah kehidupan Omi. Dokter baru saja mengganti kasa, pemulihannya ideal, hanya sedikit lebih kecil. Lin meledak sambil tersenyum, lebih kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Omi padanya? Setelah operasi, buang saja dia ke bangsal normal. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Berubah menjadi wanita. Lin Dongfang menggertakkan giginya dan berkata dalam hatinya, Omi, tunggu saja aku, suatu hari aku akan meledakkanmu dengan paksa. Di bangsal umum, setelah muntah darah, Zudan menggertakkan giginya dan berkata, ini semua karena Omi aku seperti ini. Zudan segera berganti pakaian dan berjalan keluar dari bangsal. Tuan muda, kemana Anda pergi? Bagian bawah Anda belum sepenuhnya sembuh. Menyembuhkanmu. Aku akan keluar untuk membunuh sekarang. Omi membuatku sangat kesakitan. Aku akan membunuh puluhan orang dengan penampilan Omi, dan semua tuduhan menjadi milik Omi. Zudan keluar ke jalan. Dengan kekuatannya, meskipun dia menjalani operasi, masih mudah baginya untuk membunuh lusinan orang biasa. Zudan yang tidak rasional akan mulai membunuh ketika dia tiba-tiba melihat seorang kenalan, Samira. Samira tidak pergi ke sekolah hari ini. Hei, bukankah itu Omi?
Samira berjalan ke arah Omi dan tersenyum genit. Zudan tidak mengatakan apa-apa, matanya menatap Samira. Omi, apa yang kamu lakukan di jalan tanpa kelas? Tanya Samira. Dengan tawa pahit, Zudan mendengus. Samira, tahukah kamu bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu di siang hari, tapi sayangnya. Hati Samira berdegup kencang dan mencibir. Omi, aku tidak menyangka kamu serius di permukaan tapi begitu genit di tulangmu. Kupikir kamu sedikit berbeda dari pria lain, tapi aku tidak berharap itu sama. Zudan membenci Omi. Tentu saja, dia tidak akan berbicara dengan indah untuk Omi. Melihat Samira berkata begitu, segera menggandakan Omi hitam. Berkata, saya serius tetapi hanya berpura-pura di depan Anda. Anda pikir saya benar-benar serius? Sebenarnya, aku ingin tidur dengan semua bunga sekolah. Terutama kamu, aku sangat ingin tidur meledak kamu ah. Hahaha Omi, kamu akhirnya menunjukkan wajah aslimu. Samira berkata dengan sangat jijik. Ya, aku orang yang sangat horny di dalam. Samira, biarkan aku memuaskanmu. Samira mendengus. Omi, awalnya aku masih cukup penasaran denganmu, dan cukup mengagumi pria yang tidak tergoda oleh kecantikanku, tapi sekarang, yang ada hanya penghinaan atas kemunafikanmu. Kamu berpura-pura benar-benar menyukainya. Omong-omong, pertemuan puncak perusahaan terakhir, kamu bilang aku jamur hitam apa? Sebenarnya, saya dapat memberitahu Anda, wanita ini masih perawan, tidak terlalu ingin mendapatkan saya. Hahaha, pikiran Zudan terganggu, bagaimana lagi dia akan mendapatkannya sekarang setelah dia menjadi seorang wanita? Zudan hendak berbicara lagi ketika Samira melemparkan pandangan menjilat dan bertanya, Omi, apakah aku cantik? Meskipun Jutan ditransplantasikan sebagai seorang wanita di sana, pikirannya masih laki-laki, dan dia langsung terpesona. Indah, sangat indah, kata Zudan dengan mata linglung. Samira kaget, kali ini dia benar-benar memesona Omi. Apakah karena skill pesonanya yang meningkat? Atau karena mengungkap wajah asli kemunafikan Omi? Don Omi, aku sangat cantik, maukah kamu menjadi budakmu yang rela? Tanya Samira. Bersedia, Zudan mengangguk. Samira dalam hati berkata, Omi, aku pikir kamu sangat kuat, tapi itu tidak lebih dari itu. Aku sedikit menyesal telah memikatmu untuk menandatangani kontrak penjualan jiwa keluargaku, tapi sekarang kamu munafik, aku tidak menyesal lagi untuk itu. Anda hanya penghinaan, jadi biarkan Anda menandatangani kontrak penjualan jiwa keluarga saya. Namun, sekarang saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan menemukan Anda lagi malam ini dan mengubah Anda menjadi budak saya. Samira pergi, dan Zudan kembali sadar, bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Wang Xiaowei menyusulnya. Tuan muda, Anda tidak benar-benar akan membunuh siapapun, kan? Omong kosong, aku akan membunuh Lusinandia dan menyalahkan Omi. Saat itu, seorang pedagang yang menjual tahu bau di jalan, berteriak sambil mendorong kiosnya, tahu bau, tahu bau. Saat dia melewati Zudan, penjual itu bertanya kepada Zudan, Nona, apakah Anda ingin tahu bau? Tahu bau keluarga saya enak le. Zudan terbakar, siapa yang kamu panggil Nona? Siapa wanita itu? Penjual itu melihat Zudan tidak membeli, mendorong kios itu menjauh, dan mendengus penampilan sudah habis untuk dijual, belum seorang wanita. Kemarahan Zudan kepada Wang Wei kecil, apakah Anda percaya bahwa saya akan menjadi orang pertama yang membunuh penjual tahu bau? Nona, ayolah, lukamu belum sembuh. Aku akan membunuh seseorang hari ini, apapun yang terjadi, dan penjual tahu busuk yang mati ini adalah yang pertama. Zudan mengeluarkan pisaunya dan berjalan untuk menggorok leher si penjual tahu yang bau. Namun, penjual tahu bau segera mengambil penggorengan tahu bau dan menyiramkannya ke Zudan, yang menjerit kesakitan karena percikan minyak dan merusak topeng kulit manusia Omi di wajahnya. Di malam hari, sekitar jam 9, telepon Omi berdering. Omi melihat itu adalah panggilan yang aneh. Omi menutup telepon, tidak menjawab panggilan yang tidak dikenalnya. Pada saat ini, di luar villa Liu Chenming, Samira mengendarai mobil yang diparkir di luar. Aneh, kenapa Omi tidak mengangkat teleponnya? Samira bingung, lalu memutar nomor telepon Omi lagi. Nomor telepon ini adalah sesuatu yang sulit untuk diketahui Samira, seharusnya tidak ada kesalahan. Omi melihat dan itu panggilan aneh lagi. Baru kemudian Omi mengangkatnya dan bertanya, siapa itu? Apakah itu aku? Kata Sangguan Zuo. Omi bahkan tidak menyangka Sangguan Zuo akan meneleponnya, jadi dia tidak mendengar suara itu. Siapa kamu? Alis Omi berkerut. Saya Zu. Samira tersenyum genit. Lembut apa lembut tidak tahu, salah nomor. Omi menutup telepon. 309. Samira berkata dalam hatinya, tidak ada alasan. Ketika saya bertemu Omi di jalan pada siang hari, saya sudah membuatnya bingung. Itu hanya logis bahwa dia akan dapat menghipnotis dirinya dengan suara saya saat ini. Sepertinya teknik menawan saya belum mencapai titik di mana saya bisa menghipnotis Omi hanya melalui suara saya. Juga, kemudian memanggilnya dan pasti menghipnotisnya secara langsung. Samira menelepon lagi. Omi melihat panggilan telepon asing itu lagi, ragu-ragu sejenak, mengangkatnya, dan mendengus, jika kamu melecehkanku lagi, aku tidak akan sopan padamu. Samira berkata, kamu datang ke pintu depan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Omi melompat turun dari kamar dan terbang keluar dari pintu depan villa. Omi melihat Samira sekilas, dan ada mobil yang diparkir di kejauhan. Itu kamu, kenapa kamu mencariku? Omi menatap pertanyaan itu. Samira berjalan ke arah Omi dan terkikik. Omi menatap Samira dengan bingung, apa yang dia coba lakukan. Sangguan Zuo mengucapkan mantra menawan pada Omi dan tersenyum, Omi, apakah aku cantik? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Sebuah garis hitam muncul di dahi Omi, dan tanpa berkata apa-apa, dia menamparnya dan berkata dengan marah,
Cantik kamu rambut ayam tidak tidur di tengah malam. Datang ke pintu saya dan tanyakan apakah saya cantik. Kamu punya penyakit kamu. Samira tertegun di sana, sedikit tidak percaya. Dalam hati berkata, tidak ada alasan pada siang hari aku benar-benar bingung Omi. Kenapa tiba-tiba malam tidak bekerja? Apa yang terjadi di sini? Benar, aku mengeluarkan seluruh tubuhku. Kekuatan mental di siang hari, dan sekarang saya tidak mengerahkan kekuatan penuh saya karena saya membingungkannya sekali nanti. Sepertinya Omi ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Saya tidak akan bisa membingungkannya sama sekali jika saya tidak mengerahkan kekuatan penuh saya. Samira menyentuh wajahnya, ditampar oleh Omi, sakit sekali. Bajingan ini, bahkan memukul seorang wanita, ketika dia bingung, dia pasti akan membiarkannya memukul dirinya sendiri. Samira segera meluruskan rambutnya, datang lagi, mengeluarkan semua energi mentalnya, mengeluarkan pesona sangat melelahkan. Omi, apakah aku cantik? Samira berjalan ke arah Omi, matanya menatap Omi, pesona yang tak tertahankan muncul dari tubuhnya. Alis Omi berkerut, apakah ada yang salah dengan Samira ini? Aku hanya bertanya sekali padanya, menamparnya, dan sekarang aku bertanya lagi. Samira membelai wajah Omi dan bertanya sekali lagi, Chen, apakah aku cantik? Jangan repot-repot memukulnya sekarang, untuk melihat apa yang dia lakukan. Cantik sangat cantik sehingga aku ingin memperkosamu. Kata Omi dengan nada mengejek. Samira senang, dan memang, mengeluarkan semua energi mentalnya dan membuat Omi bingung sekaligus. Apakah kamu benar-benar ingin memperkosaku? Lebih nyata dari mutiara, kata Don Omi. Kalau begitu ayo kita ke rumahku. Samira merayu, dan sesampainya di rumahnya, dia bisa memulai proses penandatanganan kontrak jual beli jiwa. Namun, Omi mendengus, kurasa tidak perlu, ayo lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, Omi menepukkan telapak tangannya di dada Samira, dan pakaian di tubuh Samira tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan dan terbang ke segala arah. Samira berteriak, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telanjang. Samira segera menutupi dadanya dengan tangannya sebelum membungkuk agar pantatnya tidak terlihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Samira tidak percaya. Omi mendengus, kau tidak ingin aku memperkosamu, kenapa kau masih menutupinya begitu rapat? Biar aku saja yang melakukannya. Samira mengamuk, Omi, kamu bahkan tidak tersihir olehku, kamu berpura-pura. Omi dengan nada meremehkan berkata, dengan pesonamu yang lebih ringan dari bulu ayam, kamu masih ingin menyihirku. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku disihir olehmu? Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu disihir atau tidak, jadi berhentilah. Mempelajari pesona ini saat Anda berada di depan dan bertani. Itu tidak mungkin, kamu jelas-jelas disihir olehku di siang hari, itu tidak mungkin. Kata Samira, siang. Kamu sakit kamu, aku belum keluar sekolah sejak siang. Kau bertemu denganku di jalan pada siang hari, bukan? Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, Omi sudah menduga bahwa itu pasti Zudan, bajingan ini, bahkan berani menyamar sebagai Omi. Omi sepertinya benar-benar harus pergi dan menyelesaikan skor dengan Zudan besok. Tapi benar sekarang, Omi tidak repot-repot menjelaskan kepada Samira. Pada saat itu, Liona keluar dan menatap tak percaya pada Samira, dan Omi yang telanjang. Liona agak sedih dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Omi berkata, Samira datang kepadaku di tengah malam dan ingin mengajakku naik mobil, haruskah aku mengatakan ya? Tubuh Liona bergetar. Samira mengamuk, Omi, kamu kurang menghina kepolosanku. Innocence, aku tidak setuju untuk pergi bersamamu ke sok mobil, jadi kamu menghancurkan pakaianmu dengan kekuatan internal. Ini masih polos jika kamu sangat menginginkannya, ayo, aku akan memenuhimu. Omi tampak seperti dia akan berjalan. Liona sibuk berteriak, berhenti. Liona menatap Samira, telanjang di malam hari, tubuhnya sangat lembut, dan lekuk tubuhnya membuat orang terbakar. Liona berkata, Samira, kamu setidaknya salah satu dari 4 bunga utama di SMA Bayun. Kamu ingin penampilan, kamu ingin sosok, mengapa kamu memperlakukan dirimu seperti ini? Telanjang untuk merayu pengawalku, jika aku tidak melakukannya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak percaya itu benar. Samira terbakar, kamu haus darah, siapa yang tertarik dengan pengawalmu, aku poloh. Tapi kamu benar-benar telanjang sekarang, dan aku percaya Omi, dia biasanya tidak berbohong padaku. Omi sangat baik sekarang, aku bisa mengerti bahwa kamu menyukainya, tetapi bagimu untuk menggunakan taktik yang tidak sedap dipandang untuk merayunya adalah memalukan, kamu bisa mengejarnya secara terbuka, mengapa kamu ingin telanjang di tengah malam untuk merayunya? Kata Liona. Sangguan Zuo berkata dengan marah, aku menyukainya. Jangan membuatku jijik, wanita ini sudah memiliki anak laki-laki yang kusukai, pria yang kusukai sudah belajar di Akademi Seni Bela Diri, apa itu Omi, di depan pria yang kusukai? 1 jari sudah cukup untuk merawat semut bawah. Liona berkata, lupakan saja, kita semua wanita, aku tidak akan berdebat denganmu, aku akan memberimu langkah ini. Setelah mengatakan itu, Liona melepas mantel yang dikenakannya dan melemparkannya ke Samira, lalu berkata kepada Omi, ayo kembali, kamu tidak tergoda oleh kecantikan hari ini, aku benar-benar tidak salah tentang kamu. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Samira mengambil mantel Liona dan tidak menyukainya lagi, jadi dia segera memakainya dan berlari ke mobilnya dengan kepala abu-abu dan pergi. Omi sangat mempermalukannya malam ini, dia bersumpah untuk menyihir Omi dan kemudian menandatangani arwah keluarga kontrak penjualan. Saat ini, di rumah Liao Jiayuan, kakak Liao Jiayuan, Liao Jiawei, telah kembali. 310.
Guru Ping Pengfei dari sekolah menengah Baiyun mendengar bahwa Liao Jiawei telah kembali dan segera datang ke rumah Liao Jiayuan untuk menyusulnya. Pengfei, lanjutkan. Keduanya bertemu untuk berpelukan. Masuklah dan duduk. Pengfei, masih bekerja sebagai guru di sekolah menengah Baiyun ah, dengan kekuatanmu sebagai guru terlalu boros. Saya tidak di dalamnya untuk uang, saya ingin lingkungan yang tenang bagi saya untuk berlatih seni bela diri. Ping Pengfei dan Liao Geiyuan berbicara dengan gembira. Liao Geiyuan datang dan menuangkan secangkir teh untuk Ping Pengfei, lalu duduk di samping juga. Liao Jiayuan berkata, saudaraku, sekarang setelah kamu kembali apakah kamu bebas besok? Apa itu? Kakak bantu aku pergi ke sekolah besok untuk memberi pelajaran kepada seseorang. Liao Jiayuan berkata jika kakaknya bergerak, Omi tidak tahu seberapa buruk itu. Orang apa? Jiayuan, aku aula 10 pemuda luar biasa, biarkan aku pergi ke sekolah dan memukuli seseorang, ini menyebar, citraku hancur. Liao Jiayuan agak enggan. Liao Jiayuan berkata, saudaraku, jika itu orang biasa, tentu saja aku tidak akan mengganggumu. Tetapi orang itu benar-benar tidak bisa aku mainkan dengannya, namanya Omi, dia yang terkuat di sekolah menengah Baiyun saat ini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada guru Ping. Liao Goi memandang Ping Pengfei. Ping Pengfei tersenyum, Omi itu memang cukup kuat dalam 5 tahun lagi. Dia mungkin akan menjadi salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Katakanlah, Gogo, kamu sengaja pergi ke sekolah untuk memukuli seseorang, itu menodai reputasimu sebagai 10 pemuda berprestasi, maka aku akan membantumu menemukan Omi dan berbicara dengannya. Liao Gogo tersenyum, Pengfei, kamu baik sekali. Sama-sama, jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini, kalian istirahat dan aku akan kembali. Ping Pengfei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keesokan harinya, pukul 8.30, seorang siswa senior datang ke kelas 32. Omi, guru Ping mencarimu dan memintamu pergi ke kantornya. Kata murid itu, Tuan Ping yang mana? Tanya Omi, guru Ping yang mengajar tahun pertama sekolah menengah. Omi memikirkannya, dia belum pernah melihat atau mengenalnya sama sekali apa yang dia inginkan darinya. Tidak kenal dia, jangan pergi. Kata Omi, cuaca sangat dingin, Omi tidak repot-repot keluar untuk meniup meskipun dengan kekuatan internalnya, dingin ini sama sekali tidak menakutkan. Apa? Bahkan kamu berani mengatakan kamu tidak mengenal guru kami Ping. Kemarin kepala stasiun radio bahkan secara pribadi menyiarkan bahwa guru kami Ping memenangkan 10 anak muda yang luar biasa, bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Tuan Ping? Kata siswa tahun itu, melihat bahwa sikap Omi terhadap guru Ping agak kasar, jadi dia menjadi sedikit lebih keras. Jika kamu tidak mengenalku, kamu bisa datang ke kelas jika kamu memiliki sesuatu. Baiklah, kamu bisa pergi. Jangan salahkan aku karena kasar padamu jika kamu tidak pergi. Siswa senior itu mendengus dan pergi dengan panik. Pada saat ini, Ping Pengfei selesai mengajar kelas dan kembali ke bungalonya di belakang bukit. Siswa yang baru saja dikirim untuk memanggil Omi berlari masuk dan berteriak, Guru Ping. Ping Pengfei bertanya, di mana Omi? Guru Ping, Omi mengatakan bahwa dia tidak mengenal Anda dan tidak akan datang, apalagi, dia juga mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, cari dia. Ping Pengfei sedikit kesal, bukankah Omi ini sedikit terlalu pencemburu? Dia setidaknya seorang guru, dan dia baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Bahkan di dalam kota Linjiang, orang-orang akan menyambutnya dengan hormat jika mereka mengenalinya. Bagaimanapun juga, 10 pemuda luar biasa itu adalah hal yang mulia. Tapi dia, Omi sebenarnya sangat tidak menghormatinya. Guru Ping, apa yang harus kita lakukan jika Omi tidak datang? Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah 10 pemuda luar biasa? Omi hanyalah anak muda jahat pertama dari sekolah menengah Baiyun. Apakah dia berpikir bahwa anak muda jahat pertama lebih terhormat dari 10 pemuda berprestasi? Kata siswa senior itu. Ping Pengfei awalnya tidak ingin berurusan dengan siswa seperti Omi, jadi dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan betapa sombongnya Omi dulu di sekolah, dan dia bahkan tidak pergi untuk melihat Omi berduel dengan siapapun dia dulu. Namun, kali ini Omi sangat tidak menghormatinya, membuatnya merasa tidak enak. Ping Pengfei mengeluarkan selembar kertas dan menulis di atasnya, Omi, datanglah padaku, Ping Pengfei. Ping Pengfei melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu, memerintahkan, berikan surat ini dariku kepada Omi. Ah, Guru Ping, apakah ini berguna? Murid itu bingung. Ini surat saya sendiri, saya tidak berpikir Don harus mengeluh seperti itu, silakan. Ya, Omi duduk di dalam kelas, dan tak lama kemudian, mahasiswa baru itu kembali. Omi, alis Omi berkerut, sedikit kesal, dan bertanya, kenapa kamu lagi, ada apa? Mahasiswa baru itu menyerahkan surat tanda tangan Ping Pengfei kepada Omi dan berkata, Tuan, surat tanda tangan Ping. Omi sedikit tidak sabar untuk membuka surat tanda tangan Ping Pengfei. Omi, datanglah ke tempatku, Ping Pengfei. Hati Omi bersenandung, ayam macam apa, biarkan aku pergi ah. Siswa tahun pertama itu berkata, Omi, bisakah kita pergi ke Paping sekarang? Ini adalah surat tanda tangannya, saya tidak percaya bahwa Anda masih begitu meremehkan Guru Ping meskipun surat tanda tangannya telah datang. Meskipun Anda adalah pemuda jahat nomor 1, Guru Ping adalah salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa, jauh lebih mulia darimu. Omi berkata, jangan pergi. Omi melihat surat tanda tangan, burung ini, jika Anda tidak memberinya sesuatu yang istimewa, saya khawatir dia akan terus mengganggu tanpa henti. Jadi Omi batuk 2 kali. Omi, alis Omi berkerut, sedikit kesal, dan bertanya, kenapa kamu lagi, ada apa? Mahasiswa baru itu menyerahkan surat tanda tangan Ping Pengfei kepada Omi dan berkata, Tuan, surat tanda tangan Ping. Omi sedikit tidak sabar untuk membuka surat tanda tangan Ping Pengfei.
Omi meludahkan seteguk ludah pada surat tanda tangan, lalu melipatnya dan menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu, sambil berkata, berikan padanya sebelum ludahnya mengering. Dia harus tahu apa artinya ketika dia melihatku. Meludah, jangan ganggu aku lagi. Semuanya tidak lebih dari 3, aku tidak punya banyak kesabaran. Kamu. Siswa baru itu tidak percaya, sangat kesal karena Omi begitu beruban, dan segera mengambil surat tanda tangan dan berlari ke gedung sekolah untuk mengirimkannya kepada Tuan Hao Sanping. Tanpa berlari beberapa langkah, dia bertemu dengan Liao Jiayuan dan Wu Shaojie. Untuk apa? Kamu bahkan tidak menyapa Ben Swordsman ketika kamu bertemu dengannya. Apakah kamu pikir dia Omi? Liao Jiayuan menghentikan siswa baru, yang mulai sedikit mengeluh karena saudaranya Liao Jiayuan telah kembali. Liao, maaf bertemu denganmu, Liao. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Tanya Liao Jiayuan. Surat pribadi Guru Ping. Bapak, Ping Pengfei. Ya, Ping Pengfei menyuruhku untuk memberikannya kepada Omi untuk pergi ke tempatnya. Sayangnya, Omi tidak memberikan wajah, jadi Guru Ping menulis surat pribadi. Tetapi Omi tidak hanya tidak pergi, tetapi juga meludahi surat itu. Meminta saya untuk mengembalikannya ke Guru Ping. Liao Jiayuan membuka kertas itu, dan benar saja ada ludahnya. Liao Jiayuan langsung menebak bahwa Ping Pengfei sedang mencari Omi, pasti sudah berjanji pada kakaknya tadi malam untuk berbicara dengan Omi. Sialan, Omi bahkan tidak menghadap Guru Ping. Liao Jiayuan mendengus, Omi juga terlalu cengeng. Bersambung.